Iya Bon, dirimu nanti follow up dulu aja. Nanti kalau mereka udah oke baru kirim MOU-nya. Tapi ingat, kirim MOU-nya dulu ke aku, baru kamu kirim ke mereka, oke? Bapak manggil saya. Paula, iya bener, dulu. Lala Pak, Paula mah anak finance. Oh iya, maaf, saya salah. Jadi, ada yang bisa saya bantu Pak? Gini lah, saya mau to the point aja. Kenapa perkembangan perusahaan kita pada kuartal ini tuh menurun? Kalian berbenah gak sih? Gimana mau liburan akhir tahun? Pak, saya izin ngejelasin, cuman tolong Bapak dengerin dulu ya. Jelasin yang benar kamu. Dari tadi saya panggil anak redaksi, finance, gak ada yang benar alasannya. Baik Pak, kalau menurut saya kita udah gak bisa jual koran lagi Pak. Gila ya kamu, Lala. Apa maksud kamu ngasih solusi kayak gitu? Udah bosan kamu kerja? Sekalian aja tutup perusahaan ini. Berani kamu ngomong kayak gitu di depan bapak dan kuburan orang saya? Pak, maksud saya bukan gitu. Jakarta Weekly Paper sudah ada sejak ibumu masih kecil. Saya capek bertahun-tahun bangun perusahaan ini. Dan kamu datang dan ngomong di hadapan saya kalau perusahaan ini nggak bisa dijual lagi. Bapak tenang dulu ya, Bapak tenang dulu, tarik nafas dulu, Bapak minum ya, minum dulu. Yang Lala maksud itu bukan berarti kita nggak jualan koran lagi, tapi kita perlu produk baru, kita perlu media konvergensi. Jadi Pak, media konvergensi itu channel-channel media yang menjadi satu ekosistem. Nah, jadi teknologi yang berkembang setiap waktu itu dapat mengintegrasikan seluruh informasi dalam suatu wadah atau platform. Nah, konvergensi ini memungkinkan user itu untuk baca berita lebih banyak. Tapi jangankan baca berita doang, Pak. User aja bisa ngebuat berita sendiri. Lala. Mana mungkin orang biasa bisa nulis berita? Perusahaan kita aja nggak asal-asalan lo bisa rekrut orang. Minimal ya S1 jurnalistik. Yang kedua, paham semua isu sosial, politik, dan hiburan, dan harus bisa beradaptasi. Benar sih Pak, tapi tanpa kemampuan itu semua nggak nutup kemungkinan untuk para user untuk membuat dan menyebarkan berita secara luas. Gimana maksudnya? Gini Pak, teknologi kan udah berkembang, lebih berkembang daripada zaman Pak Angga dulu. Sekarang tuh ada yang namanya media sosial. Bapak main Facebook? Main buat beli burung. Nah, itu kan namanya media sosial. Ada juga yang namanya X, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, media tersebut itu membiarkan para user itu buat menyebarkan informasi nggak cuma tentang dirinya Pak, bisa tentang keluarganya, teman-temannya, atau bahkan orang yang nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Ngaco. Ngapain beritain urusan orang lain kalau bukan jurnalis? Pengangguran. Serius Pak, ada istilahnya malah, guerrilla media. Hah? Apa? Gorila? Guerrilla media Pak, jadi guerrilla media itu praktek di mana rakyat biasa itu bertindak sebagai jurnalis. Nah, mereka itu mengunggah berita di media sosial. Nah, dengan media guerrilla ini kita bisa ngebaca berita secara real time. Kalau baca koran kan biasanya kita harus nunggu besok atau minggu depan kan Pak? Tapi berita yang mereka bikin emang udah pasti valid? Apa nggak hoax? Masa cuma ngandelnya real time apa itu? Real time Pak, tapi ya iya sih resikonya sih ya itu Pak. Tuh, bagusan juga koran? Atau TV itu juga bagus?
Bapak tadi ngomongin TV kan? Nah, TV itu bagian dari media konvergensi loh Pak. Ya mungkin Bapak mikir kalau TV itu sesuatu yang kuno ya, karena udah dari zaman dulu. Tapi TV yang sekarang sama TV yang dulu tuh beda banget loh Pak. Karena sekarang ada yang namanya hak cipta atau digital rights management. Nah, TV itu sekarang juga bisa berinteraksi sama penonton. Bapak pernah nonton Indonesian Idol nggak? Nonton? Dylan jagoan saya. Buset, tua banget dah. Ini orang umurnya berapa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Oh enggak Pak, tadi saya cuma ngomong sendiri. Nah, jadi Indonesia Idol itu bisa jadi berinteraksi sama para penonton. Jadi para penonton itu bisa mendukung penyanyi artis favorit mereka melalui SMS. Jadi, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, kita tetap bisa interaksi gitu. Bisa banget Pak, yang artinya kita bisa banget ngelibatin users dalam perkembangan media ini. Users bisa memberikan like, bisa memberikan komentar, atau men-share media ke pihak yang lebih luas. Oh, ya udah. Terus kamu ngomong ini semua, intinya apa? Saya masih nggak terima kamu bilang kita nggak bisa jual koran lagi. Nah, itu dia Pak. Jadi maksud Lala itu bukan kita tutup JWP, tapi kita konvergensi Jakarta Weekly Paper. Aduh, Lala. Ngapain sih kita ikut-ikutan kayak gitu? Bertahun-tahun kita lancar-lancar aja kok. Tahun ini aja kita lagi sial. Pak, mau sampai kapan? Kan Bapak sendiri yang bilang kalau 4 kuartal terakhir penjualan kita buruk terus. Bahkan 3 bulan terakhir penjualan kita bertambah 0 pelanggan. Malah kita jumlah pelanggannya menurun. Ya udah gini. Menurut kamu, apa sih yang harus kita perbaikin? Kalau Bapak mau mempertahankan penjualan koran ya gak apa-apa, terserah. Cuman kemungkinan besar produksinya kita perkecil. Kita alihkan fungsi perusahaan kita dari perusahaan surat kabar menjadi perusahaan multimedia digital. Kita bisa membuat arus informasi yang lebih besar. Terus informasi yang kita dapat dari jurnalis-jurnalis kita upload ke website. Oke, lalu setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kembangkan? Kalau berani, kita bisa rebranding Pak. Ya mungkin tetap dengan Jakarta Weekly Paper, tapi kita bisa buat brand baru. Misalnya JWP Digital, JWP Feeds, JWP Media. Pokoknya menjadi representasi baru bahwa JWP itu masuk ke dunia digital. Kita bisa hadir di website dan kita juga bisa hadir di sosial media Pak. Nanti kita minta HR buat koordinasiin pelatihan untuk editor sama jurnalis kita. Nanti mereka dikasih pelatihan penggunaan software dan internet, penerbitan web, media sosial, bahkan podcast atau videocast. Terus kita tingkatkan juga kualitas jurnalis kita yang data driven supaya informasi yang kita dapetin itu tetap berdasarkan data. Sebentar. Kamu punya ide-ide kayak gini, saya hampir lupa. Ini semua kita dapat duit dari mana? Oh iya, saya lupa jelasin. Dulu kan saat kita jual koran kan kita dapat duitnya dari pembeli sama pembaca aja kan. Nah kalau di media digital sekarang kita tuh dapat duit dari iklan Pak. Jadi nanti ada beberapa brand yang mengiklankan produk mereka di kita. Terus saat pembaca lagi baca berita kita, mereka juga dapat informasi tentang produk dari brand itu. Dan zaman sekarang pada brand bayar mahal loh Pak cuma buat iklan. Oke. Sudah saatnya kita transformasi. Kamu siapkan semua kebutuhan untuk strategi kita. Selamatkan perusahaan ini ya lah. Mulai sudah Pak, terima kasih atas kepercayaannya.